geus gitu orang kudu bisa rek nyarek ka kenca rek ka kanan gitu nya mun kudu milih gitu nya mun geus teu bisa kiri kanan ya zigzag we gitu ya nya make henteu gitu. Yang pasti kan konsumsi sejumlah narkoba itu kan masih ilegal gitu. Kalau misalnya zigzag pun kita kan nggak tahu apes apa enggak nih kali ini kita apes gitu. Atau hoki nih kali ini gitu. Tiba-tiba lagi pakai pas di zig gitu ke gap gitu kan atau OD gitu. Ya, kembali lagi di kanal Indonesia Tanpa Stigma. Tri Ruanda nemenin teman-teman. Ada Patri juga, Handoyo. Pat. Nah, ada bintang tamu kita. Saya bilang bintang karena kalau teman-teman main ke RC pasti aya we kuncena ieu mah. Aya Hendy, ada Hendy. Di, sehat Di? Alhamdulillah Mas. Di, kita mau ngobrolin biasa lah soal pernarkobaan gitu nyandinya. Kan yang saya tahu mah di sini teh gitunya yang namanya ini yang pernah dibahas juga Pat sebetulnya Pat di kanal ini soal kan nggak ada istilah di dalam narkoba mah katanya kan nggak ada istilah sembuh. Ya, yang ada tuh istilah pulih gitunya gitu kan? Nggak juga. Yang ya ada apa? Ya istilah pulih ada, itu yang kemudian dipakai gitu. Dipakai itu kan istilahnya kan. Tapi ya apa bedanya sih pulih sama sembuh? Oke. Itu diksi yang memang mungkin bisa ditelusurin lebih jauh ya. Tapi yang pasti kawan-kawan di kanal ini ada satu episode yang memang bicara tentang apa sih pemulihan sebetulnya kan. Terus kemudian apakah memang betul orang bisa fakta atau mitos sih kalau orang dikatakan seorang pengguna narkotika atau umumnya lah disebut narkoba gitu ya, pengguna narkoba itu bisa sembuh gitu, itu yang namanya mitos atau fakta kan gitu kan. Itu pernah dibahas juga di dalam beberapa, teman-teman telusurin deh, ada satu episode atau kalau yang lebih objektif kali ya, bahwa ketagihan narkoba ini adalah penyakit kambuhan gitu, penyakit kronis kambuhan. Oke. Tapi jadi gini, sounds terlalu ilmiah gitu. Betul. Ya itu kan kalau gue bilang yang ilmiahnya ya, objektif dan ilmiah tapi gitu. Karena kalau misalnya kalau dibilang pulih atau sembuh kan atau terutama yang sembuh ya. Wah, nggak ada pemakai narkoba mah nggak bisa sembuh gitu. Adanya pulih, terus bedanya apa gitu? Pulih sama sembuh. Ya, sama-sama aja suatu kondisi yang setelah sakit dia sehat lagi kan gitu kira-kira. Dan setelah sehat itu sangat mungkin sakit lagi. Iya, sangat mungkin. Gitu kan bisa aja kan sakit lagi kan. Oke, kenapa kami bicara itu? Karena kita pengen ngedengar pengalaman perjalanannya gitu kan Yandinya. Perjalanannya seorang Hendy. Karena kawan-kawan ya ini juga kita pengen dengar langsung dari Hendy yang memang saya dengar sih dari teman-teman sebagian itu jatuh bangun lah ibaratnya dalam penggunaan narkoba ya dinya. Di mulai pakai umur berapa dulu? Mulai pakai ya umuran 18-19 ya. Udah 2 tahun itu usia 18-an gitu ya? Ya, 18. 18 udah mulai pertama beberapa alkohol ya. Terus obat saya obatnya naon wae obatnya obatnya mungkin apa nama yang pasarannya kayak apa kayak Nipam kayak baret merah gitu kan nama jalanannya gitu ya semacam itu gitu. Terus saya nggak masuk kan kalau obat misalnya nggak terlalu nginiin lah itu mah kalau ada ya pakai. Teu maksakeun, nggak maksain ya. Jadi untuk penggunaan obat-obatan mah. Dari situ kenal dari beberapa teman bawa ganja kan. Ganja. Itu jadi pada saat yang bersamaan misalnya. Iya. Mulai ngobat. Tapi kemudian juga pengen nyoba ganja juga gitu. Periodenya bareng eta sama. Iya, waktunya teh. Terus ya mana yang ya saat itu bagi Hendy sendiri masih pakai juga dalam keadaan sangat ingin suasana yang baru mungkin ya. Pikiran yang baru saya ngerasa itu yang saya cari ya. Saya pakai zat ya zat ataupun
tumbuhan gitu. Saya sempat buka mebel di daerah Kemang kan, Jakarta, di Jan Bangka waktu itu. Terus saya dikasih hadiah pemulihan sama kakak saya itu yang terakhir, dikasih usaha gitu, terus dia pindah ke Bandung, saya yang lanjutin di Jakarta. Itu udah saya berusaha untuk tidak bilang udah nggak make gitu ya, udah sekarang mau berjalan ya, udah nggak yang nggak benar-benar gitu kalau menurut kakak saya. Terus bukan nggak boleh sih, soalnya cuman iya waktunya itu gitu, jangan ngeganggu hal yang lain, maksudnya itu kan kalau yang lagi pakai nggak kenal waktu gitu kan. Jadinya kalau mau hancur ya hancur aja sekalian, urusan belakangan gitu kalau head dulu gitu kayak gitu gitu. Terus ya udah, karena saya nggak ngomong sumpah serapah gitu ya, nggak pakai lagi, yang nunjukin aja gitu kalau saya udah benar-benar capek gitu. Ternyata itu gak berlangsung lama ya, 2 tahun mungkin. Jadi saya relapse lagi 2006 ya, kebetulan diam di Jakarta, terus saya sangat mudah mendapatkannya barang dengan beberapa ya, itu juga nggak sengaja sih, saya tuh udah menghindar ketemu sama sebaya saya, saudara-saudara saya. Terus ketemu lagi di rumah ya sepupu ya, adik sepupu. Terus dia nawarin gitu. Saya nggak, awalnya sih saya apa barangnya nih? Waktu itu masih putau, masih ada dapat putau. Udah enggak, ya udah bawa aja. Saya bawa, simpan aja, nggak kepikiran kesana. Satu saat saya habis beres kerjaan, diam gitu ya, mau bikin mebel model gimana lagi gitu kan. Kayak nyimpen putau kan, begitu saya cari lagi lah. Sekarang diselipin di buku kan. Oh iya masih ada. Dari situ tuh langsung ke apotek beli jarum. Dan juga nggak kepikiran mudah aja gitu saya ngedapatin itu jarum gitu. Di situ mikir lagi, pakai untungnya ya mungkin nggak kenapa gitu lah ya. Coba nyoba lagi, pakai weh. Dipakai, nah dari situ udah masih ada kan, paginya dipakai lagi. Dari situ anjing ini semua bener, ini 2 kali orangnya, karena ya tahu diri saya, udah kenal lagi ya, ini semua kagok gitu. Taunya bener gitu, sampai hancur. Usaha juga saya tutup, terus saya pergi ke Sumatera Barat, sana saya terus dari situ nikah kan. Nah, karena pergi ke sana tuh ngehindar, ya udah hancur mau gimana lagi, ngomong ya saya salah gitu kan, usaha jadi hancur. Oke, Ndi, sebelum ke bagian itu, Ndi, yang saya masih penasaran tadi teh gini, Hendy kan awal usia 18-an tadi mulai coba-coba tehnya, pakai obat, kemudian kadang ganja juga gitu. Nah, alkohol ya awalnya teh. Nah, terus kemudian setelah fase itu teh udah sampai pada tingkat ini ketagihan di itu teh. Iya. Udah mulai ketagihan itu. Ketagihan sih langsung ke ganja ya. Kalau aku udah nggak terlalu lah, pas begitu nemu ganja udah ya waktu saat itu saya dapat karena mudah gitu mendapatkannya untuk saya sendiri, ya udah saya pilih itu aja kalau memang gampang. Berarti tahun berapa itu dia? Usia tahun 96 ya, 96-an lah ya. 97-an lah ya. Nah, dari situ kemudian ini banyak pakai ganja gitunya, ini banyak pakai ganja. Nah, terus kan mulai kenal dengan tadi ada heroin, putau ya, ada putau itu dari mana di awalnya? Saya dikenalkan saudara atau teman atau almarhum ponakan saya. Oh, dari saudara ya. Gitu. Mulai nyoba itu teh? Iya, enggak. Jadi waktu sempat, cuman saya pakai waktu itu. Yang disimpan teh ya. Beda lagi. Udah beda lagi sudah kenal itu kan. Oh itu, iya. Kan aja 97 tuh. Tahun 97 kan udah. Jadi waktu itu saya ke Bandung, ketemu keponakan, temu terus minta bisa itu cuman kirimkan gur gitu ya, kirimkan
Cimeng orang rek perlu orang sente gitu kan tak ege iya kasih tahu lah nih ini ada juga. Oh jadi dia udah nggak punya ganja tapi punyanya putau gitu ya. Pas lihat banyak udah serius ya gua putau ya emang bakal nyambung tuh curang teh lamun aya terus mahnya orang meuli gitu jadi mun wakas teh hesen gitu kan ya. Udah pasti nek itu konsekuensinya tersedia gitu lah, ya. Emang dulu udah langsung tahu gitu kalau putau bakalan sakau? Udah tahu. Oh, iya. Sebelum Hendy nyoba? Sempet jadi yang itu yang tadi saya yang di Jakarta ketemu keponakan, nah barengan itu waktu dikenalin kan 95 tuh udah pernah nyoba sebetulnya sama anak dari anak Jakarta kan. Nah ya waktu itu mungkin 2 kali apa 3 kali gitu pernah tadi itu udah nggak pakai lagi kan karena pulang ke Bandung. Jadi tau lah nggak kena wakas gitu sebenarnya. Terus saya yang pakai lagi 97 itu yang sama keponakan. Nah, dari situ nggak nyampe 2 minggu udah sakau. Yang sama Hendy gitu terus di drag waktu itu kan karena mungkin stok tersedia gitu kan jadi drag aja gitu kan. Nah setelah itu berlalu tekor oge gitu ya pas datang dari panggil deh cing mana ngipe gitunya nyuntik ya terus lihat udah pandai kan dia akhirnya terus aja saya di dokterin aja saya nggak pernah pakai sendiri waktu itu. Jadi kalau ponakan lagi keluar saya nunggu ada dia yang nyuntikin ya. Itu berapa tahun proses itu di penggunaan putau Hendy waktu itu? Berapa ya? Lama di? 97 sampai 2000 akhir lah. 2000 akhir. Pat kalau dilihat dari gini, lu kan sering ngamatin yang kayak gini nih ya, sebagainya gitu gue ya. juga pernah pakai putau. Iyalah. Pasti. Nah, ini kalau yang seperti cerita dari Hendy, mungkin juga ada beberapa teman, ada beberapa kalian juga yang pernah mengalami gitu ya. Itu yang disebut dengan ketagihan. Iya. Iya kan? Iya. Ketagihan. Itu ada masa waktunya nggak sih kalau ketagihan itu akan terus terjadi dan saat mana dia bisa berhenti gitu? Iya kan gimana sih? Biasanya karena barangnya itu ilegal gitu ya, susah dicari, terus kalaupun ada mahal, ya itu kan sebenarnya kalau kita punya duit terus barangnya nggak tersedia terus sih mau sampai kapan juga dijabanin aja terus. Gitu. Jika belanja bulanan Itu kenapa dipermasalahkan ya? Apa bedanya dengan belanja bulanan gitu ya? Tapi kan karena ini ilegal, terus kemudian harganya juga ditentuin suka-suka BD-nya gitu. Benar. Ya udah, jadi mau nggak mau tuh banyak juga yang kemudian pecandu ya, yang pakai putau gitu. Ya karena duitnya makin tipis ya dia mulai melakukan tindakan kriminal, misalnya nyolong uang nyokapnya gitu, atau uang di rumahnya lah. Cerita klise lah yang sering kita dengar ya, soal tabung gas di rumah. Tabung gas yang kita sering dengar juga kan katanya apa? Nyolong rice cooker yang ternyata masih ada nasinya gitu kan? Itu kan yang pernah kita dengar. Iya. Remote TV. Remote TV juga deh. Gitu pernah ngalaman itu nih. Emang remote TV bisa gitu dijual, harganya nggak ada? Tanya brother tuh yang anak Jakarta ngalamin juga yang suka main di timur. Gitu jadi ya nggak ada masanya gitu. Gak ada masanya sampai dia emang udah istilahnya kan belangsak ya, belangsak karena udah barang di rumah udah habis dijualin gitu, udah ketahuan sama orang tuanya, nyolong di luar nggak berani gitu ya, kira-kira ya udahlah gue berhenti aja deh gitu, udah hidup gue udah kacau nih, badan sakit gitu kan. Iya gitu. Jadi banyak yang sebetulnya memutuskan untuk berhenti itu karena sudah nggak mampu lagi beli, banyak yang begitu ya. Iya. Rata-rata orang berhenti narkoba tuh gara-gara itu. Hendy sendiri gimana nih? Yang dialamin memutuskan untuk berhenti
ya niat mah gitu ya berhenti gitu terus ya tapi masih ya kemungkinan saya ketemu lagi terus di depan ada yang bawa kebutuhan bawa dia liatin ya saya pakai lagi gitu. Saya berhenti kalau nggak lihat aja, kalau nggak ketemu sama peer gitu ya sama teman-teman yang tahu ya, tahu sama tahu gitu ya, mencoba jaga jarak aja gitu gitu terus nggak telepon dimatiin dia mati aja nggak pernah diaktifin. itu yang godaannya memang besar itu tadi. Jadi kalau misalnya saat itu iya ya saat itu benar dia benar nggak tahu harus kemana, terus juga ini nggak pernah komunikasi sama yang lain. Kok udah ya mendingan udahlah nggak, biar nggak ada nemu lagi ya, ada ajakan gitu ya, menghindar itu aja sih. Itu memang saat itu nyiksa gitu. Sekarang saya diam aja gitu, misalnya diam nggak keluar. Ya tahu gitu ngalamin wakas ini parah gitu, ya udah nggak apa-apa. Oke, tanpa harus kita nakutin orang ya. Tapi rasanya Sakau seperti apa sih? Rasanya wakas itu? Rasanya nih itu sakit badan ya, atau kayak gimana sih? Biasanya sakitnya bisa digambarin nggak sih gitu untuk awam gitu, untuk cerita? Gambarin sih umumnya pernah sakit flu dong lo. Kayak sakit flu lah gitu. Badan enak kan, badan enak, terus pilek bersin air mata mencret itu udah pasti kedinginan ya kayak gitu badan sakit nyeri ya. Nah, itu sih nahan nyeri badannya aja sih gitu. Itu ya umumnya seperti itu, diare lagi. Kalau katanya kalau psikis itu secara psikologis ya Yohan itu benar jadi gelisah dan seterusnya gitu ya. Betul ya? Bisa. Oke. Makanya itu kan yang paling berat apa ya? Istilahnya ya secara psikologis, ketergantungan secara psikologis gitu ya. Itu yang paling berat gitu, ketika badan paling berapa hari ya ya 4 hari gitu kali ya kalau putar ya badan itu ya udah sehat lagi, tapi kan ya, pikiran yang sampai mempengaruhi ke makan juga ya, malas gitu, malas makan. Oke. Nggak bisa masuk gitu, terus nolak aja gitu badannya. Hendy, di antara penggunaan narkoba yang Hendy, kita di sininya nyebutnya yang populer aja lah narkoba ya Pak ya. Narkoba. Nah, di antara penggunaan narkoba yang paling Hendy frekuensinya paling sering tuh apa sih dulu? Frekuensinya paling sering ganja ya. Ganja ya. Ganja, terus mau pakai apa selain ganja ya, tetap aja ada ganja gitu. Jadi dipakai bareng-barengan aja. Iya. Nah, kalau ini kalau awam itu kan melihatnya, balik lagi ke pertanyaan di awal saya tadi gitu. Ada nggak sih masa di mana orang memutuskan berhenti? Tadi udah terjawab, kadang-kadang karena barang nggak bisa dibeli lagi, jadi udahlah daripada mau nyolong nggak berani misalnya kan gitu, nahan badan kan sakit dan seterusnya, wakas ya istilahnya kan, wakas. Jadi akhirnya dia mulai nggak pakai, berhenti, memutuskan untuk berhenti ya. Nah, itu yang disebut pulih bukan? Itu enggak sih? Iyalah, ketika orang udah sakaunya udah hilang gitu, keinginan untuk makainya udah mereda ya. Itu ya dia bisa dibilang sembuh atau pulih kan. Ya bahasa awamnya kan sembuh ya. Bahasa awamnya udah sembuh gitu. Kan ada lagunya tuh, BIP deh kalau nggak salah. Aku sembuh. Oh iya yang dia jadi ini iklannya BNN ya seperti itu kan. Nah, Hendy dalam keadaan begini, kita ngobrol kayak sekarang ini, itu Hendy dalam keadaan pulih sembuh atau sebetulnya masih kadang-kadang masih sering pakai? Ini boleh dijawab boleh enggak ya? On off gitu ya. Boleh dijawab boleh enggak nih? Ya masih. Kadang masih ada juga ya pakai ya. Ya itu juga disesuaiin aja gitu ya. Kalau lagi pengen gitu ya pakai aja gitu. Kalau itu pun ada, kalau enggak mah ya udah nggak apa-apa.
Pat, gue tertarik karena barangnya ada ya. Karena barangnya ada kan berarti. Pat, gue tertarik tuh berarti bener. Kuduna dibasmi. Ya, tapi kan nggak bisa dibasmi. Oke, perang terhadap narkoba ya. Kita mau merangin narkoba gimana? Negara ini tuh luas banget, men. Ya kan, mau berapa duit gitu, mau gimana, polisi mau taruh di tiap rumah nggak mungkin juga kan. Sekarang gini Pak, poin gue gini, tadi saya tertarik dengan cerita Hendy, kalau ngelihat ada apa namanya, apalagi kalau ada barangnya di depan mata gitu kan, ya udah saya pakai kan gitu. Seolah saya nggak tahu teman-teman ada yang ngalamin itu juga nggak ya, seolah susah untuk menahan godaan itu. Gitu kan? Berarti kan kalau selintas saya membayangkan, berarti memang susah gitu ya melihat apalagi barangnya ada. Betul. Itu yang kalau saya dengar itu namanya suges ya gitu. Atau ya tergoda ya, aja dalam bahasa gaulnya gitu ya. Tergoda ya. Iya. Seberapa susah sih melihat godaan itu kalau barangnya ada? Ya sebenarnya gini susah ya. Dideskripsikan kali. Oke. Itu susah. Itu susah untuk apa? menghindari godaan itu. Itu susah, tapi bukan berarti nggak ada yang berhasil. Pasti ada yang bisa juga. Pasti ada yang bisa juga. Kan kayak gini aja, kayak ngerokok kan susah banget tuh tapi ada tuh orang bisa berhenti ngerokok. Ya kan? Walaupun dia di depan teman-temannya pada ngerokok gitu. Tunggu, dia bisa. Tapi kan ini mesti dilihat dulu tingkat kecanduan, Pak. Nggak apple to apple maksud gua gini. Ya justru kalau ada rokok, saya ngerokok orangnya. Kalau ada rokok, kamu orangnya yang merokok ya? Iya, saya ngerokok. Kalau ada rokok di depan, kan belum tentu langsung saya rokok juga, Pak. Kalau lagi nggak pengen ngerokok. Iya, sama kan itu juga. Kalau nah, tapi kan kebanyakan kalau mendengar cerita tadi, itu begitu ngelihat ada barang kayak tadi Hendy cerita nih, dikasih sama saudaranya ya tadi ya, disimpan dulu tuh. Oh, iya. Oke. Sama aja. Mungkin gue yang mabuk kali ini. Gitu ya. Iya. Jadi sangat mungkin juga bisa disimpan dulu disimpan gitu. Dulu, nggak langsung aja. Gue pengen nanya dong, lu pernah overdosis nggak? Atau ngeliat orang temen lu overdosis deh gitu? Iya, ngeliat. Pernah? Iya. Odi. Ya. Overdosis. Iya, ada beberapa kali saya barengin temen yang overdosis, terus diabetes saya juga ngalamin. Sempat ngalamin juga ya 3 kali sih di sini, yang ketiganya gitu. Terus di Bandung. Ya beberapa tahun ke belakang. Terus pas tahunya fentanyl rame lagi ya. Ada operasi fentanyl. Nah, kan salah satu dampak yang paling parah dari konsumsi narkoba ya overdosis itu kan. Iya. Bisa mati gitu. Iya. Nah, lu punya tips nggak gimana caranya pakai narkoba gitu ya? Oke, nggak pakai narkoba ya lebih baik mungkin ya. Iya. Gitu. Tapi kalau misalnya ya tadi itu kan Hendy udah bilang bisa sih nyimpan 2 malam gitu, tapi akhirnya tuh pakai juga. Ya kalau nggak bisa nahan itu gimana sih caranya biar nggak OD gitu? Biar nggak OD. Ya biar nggak OD ya. Mungkin baiknya ada teman ya, ya walaupun dia nggak pakai juga, dia berbarengan gitu. Jadi ya, makanya ada teman. Iya, ada orang sendiri. Walaupun sendiri ya keadaan juga ruangan ya nggak usah terkunci. Gitu ya, kalau mau ketahuan sama keluarga ya udah ketahuan sama keluarga gitu. Paling juga diomongin gitu, kalau nggak paling banter diusir di rumah gitu kan. Ya, poinnya biar bisa ada yang nolong kan gitu ya. Iya, karena tahu itu kita pakai zat seperti apa. Oke, Pat. Gimana tentang kalau yang heroin kan naloxone ya? Iya. Nah, bisa diceritain nggak sih soal naloxone di sini? Iya, naloxone itu kan penawarnya ya, penawar dari opioid itu ya, heroin, morfin, fentanyl tadi udah disebut, metadon itu penawarnya naloxone gitu. Jadi ketika disuntikan naloxone itu ini ada drop orang, langsung. Ada orang overdosis nih. Kasih naloxone langsung disuntikin. Bangun ya. Langsung bangun seketika. Sadar. Iya, sadar. Sumpah aja ke rumah sakit, aturannya mah aturannya seperti itu. Jadi emang
gue pernah sih waktu di Jakarta gitu ya, nanya ke beberapa rumah sakit ada naloxone nggak ada. Nah itu problemnya apakah kemudian dari segi kebijakan aja, lu kan sering amatin juga tuh Pat, atau mungkin Hendy juga bisa cerita, penggunaan naloxone itu mah masyarakat nggak sih? Atau diizinkan nggak, pertanyaan awamnya gitu? Itu diizinkan sebenarnya. Nah Hen, oke, tadi kalau misalnya sendiri gitu pakai putau ya, terutama itu pintu nggak usah dikunci gitu. Nah terus kalau misalnya itu kan yang kita sendiri, kalau misalnya ada teman gitu, ada teman yang OD, terus apa yang harus kita kerjain? Ya beberapa di tengah kondisi yang naloxone nggak tersedia gitu ya, tapi ya mau nggak mau dong harus dibawa ke rumah sakit gitu. Apa tuh yang mesti dikerjain? Ya yang Hendy kerjain ya urusan gimana nanti, ya tolongin aja dulu. Ditolongin, ya cara nolonginnya gimana? Ya langsung ya untuk memungkinkan pertolongan pertamanya apa? Pertama kita sadarin dulu nih. Caranya Waktu itu mah ya langsung main suntik aja, dipakai kasih cairan jeruk nipis kayak gitu ya. Biar jeruk nipis. Nah, kita kan ngaruh gitu. Yang kita nggak tahu, kita lakukan waktu saat itu bangun dia orang. Oh gitu. Nah, ya jadinya ya udah kepikiran ke situ, karena itu nggak sepintas aja nggak ke jeruk nipis gitu kan, supaya bisa sadar apa gimana. Pat, nah ini kalau pertanyaan lu kan soal kalau bagaimana kalau ada yang overdosis, apa yang harus dilakukan ya teman-teman. Sebetulnya ada di website Rumah Cemara sebetulnya pernah diulas ini, apa yang bisa dilakukan saat misalnya teman-teman ada temennya yang katakan aja overdosis di depan kita, apa yang bisa dilakukan. Ada beberapa uraiannya di situ kan ya Pat ya, yang mudah-mudahan tips itu cukup membantu kan. Nah buka-buka aja deh websitenya Rumah Cemara. Tapi pertanyaan yang buat awam, dan ini pasti saya mendapat dukungan dari bapak dan ibu se-Indonesia gitu kan, kalau orang mau berhenti make, ada nggak sih tipsnya? Bisa nggak sih itu dilakukan? Saya pasti dapat dukungan dari banyak ratusan juta orang nih Pak. Gimana nih? Bisa nggak sih? Iya bisa ya, sangat memungkinkan bisa sih. Caranya? Yang dialami sendiri ya. Caranya gimana nih? Sok berbagi tips. Cara yang dilakukan untuk tidak pakai lagi, ya membatasi aja gitu, mencoba untuk dari awal pertamanya membatasi aja dulu ya, membatasi apa? Dari pembicaraan gitu ya, obrolan kalau lingkungan maksudnya. Ya, terus ya kita juga saat itu ya ketemu dengan mereka juga nggak bisa dihindari gitu kan ya. Kalau mereka tuh teman-teman yang make. Ya, mungkin untuk bisa dihindari ya hindari aja, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Cuman dari situ ada batasan lagi juga gitu. Berapa lama saya harus ngumpul sama mereka gitu. Pasti kan nanti ngobrol-ngobrol taunya ada ting yah gitu kan ya. Baru sabaraha. Tapi mungkin nggak sih kan, gitu ya. Mungkin nggak menghindari lingkungan gitu kan. Lu pernah tuh sampai ke Padang segala. Ya kan gara-gara itu kan pengen berhenti itu kan. Agar menghindari itu kan waktu itu. Ya itu mungkin. Tapi tuh akhirnya balik juga kan. Ya balik juga. Nah dari situ kan ya udah ya mungkin ini punya caranya nges gitu kan, kudu bisa nyari kaki kanan gitu nya, kudu milih gitu ya. Mun bisa kiri kanan ya zigzag gitu ya. Ya make hente gitu, nyuruh urusan belakangan. Oh, jadi pada akhirnya ada juga yang akhirnya ya sudah pada saat tertentu nggak bisa menghindari, tapi pada saat yang memungkinkan dia hindari, dia akan hindari. Jadi terus aja zigzag ya, menarik. Jadi zigzag ya. Dia nggak bisa pilih kiri, ya udah coba pilih kanan, nggak juga ya udah zigzag kiri kanan gitu ya. On off gitunya. Ya, on off. Ya berbagi informasi aja sih. Iya, informasi sih intinya. Saya ingat Pak, banyakan yang diperjuangkan sama teman-teman itu adalah ya ketahui informasinya dengan objektif kan. Artinya objektif kan ya sesuai objeknya, tidak bias gitu. Jadi kalau zat ini seperti apa ya pahami betul zatnya gitu. Jadi kita nggak kalau udah tahu mah kan pastilah dia akan tahu dampaknya, pelajarin gitu kan ya. Yang pasti kan konsumsi sejumlah narkoba itu kan masih ilegal gitu. Kalau misalnya zigzag pun kita kan nggak tahu apes apa enggak nih kali ini kita apes gitu. Atau hoki nih kali ini gitu. Tiba-tiba lagi pakai pas di zig itu
ke gap gitu kan nggak. Ke gap atau misalnya tes urin atau dalam situasi yang berbeda kemudian dites atau urin OD kena, gitu. Atau OD misalnya itu saat lagi on ya misalnya, tapi padahal lagi off-nya nggak ada masalah. Lagi on pas apes misalnya kan gitu. Jadi ya teman-teman ya tentunya tahulah konsekuensi hukumnya gitu. Konsekuensi hukum ada dan seterusnya. Jadi makanya kami sih tidak punya kecenderungan untuk menyarankan teman-teman make, tapi yang pasti mah lewat channel ini ya ketahui aja zatnya, itu dampaknya seperti apa, dampak hukumnya juga seperti apa, itu yang bisa kami sampaikan kan gitu ya. Dan ya mari kita lihatlah soal kebijakan juga. Ya kita masih ngelihat kan kebijakan ini. Kalau kata teman-teman di Rumah Cemara mah masih pakai perspektif pemidanaan kan gitu ya. Belum menggunakan perspektif kesehatan kan gitu, kesehatan masyarakat. Itu yang terjadi. Kawan-kawan, kami pamit dulu. Saya percaya apapun obrolannya selalu ada yang bisa ditarik manfaatnya. Ambil yang baiknya. Gitu kan ya. Oke, kita pamit Pak. Sip. Yuk.